Kalau orang saya itu menyebutnya BJKJD, budak jero ka jero deui. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak punya masa depan begitu ya, karena keterbatasan ekonomi, sekolah juga tidak diizinkan. Ketika saya bilang, "Bu, saya diterima." Itu orang tua sampai menangis, gimana caranya dibatalkan, karena memikirkan bagaimana kosnya, makannya, dan yang lainnya. Meskipun awal-awal saya kuliah itu tinggal di teras masjid Agung Serang gitu ya. Ngerasain seperti Pernah itu merasakan sama begitu, gimana? karena tadi di Serang tuh saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara, nggak punya teman. Udah, alhamdulillah hari ini bisa di Serang, bisa mengelola prestasi, menampung anak-anak muda yang dulunya mungkin ya tadi saya merasakan betul sulit untuk mendapatkan pendidikan dan yang lainnya. Hari ini di rumah prestasi kita fasilitasi. Ternyata memang ada kesulitan di balik kesuksesan yang telah diraih pada saat ini ya. Banyak sebenarnya anak-anak muda Mbak yang punya prestasi luar biasa, cuma karena keterbatasan motivasi dan dorongan orang tua sehingga mereka tidak bisa mengeksplor prestasi mereka. Pemuda pelopor juara 1 tingkat provinsi, saya masuk 3 besar di antara sekian provinsi. Jika misalnya kita ingin mengubah dunia, kita ubah dulu para pemudanya. Sebenarnya banyak anak-anak muda yang punya potensi ya, tapi tadi akses kepada pemerintah mungkin terbatas ya. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Nah, sahabat-sahabat Karang Taruna, welcome back di Karpots nih, Karang Taruna Podcast bersama aku, Amel Dharma. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang yang pastinya menginspirasi kalian semua bersama narasumber yang sangat luar biasa. Welcome narasumber kita, Kang Ujang. Ya. Siap. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, kabar sangat luar biasa sehat. Luar biasa sehat Luar ya. biasa. Terlihat sih sangat ceria sekali gitu ya. Iya. Gimana keluarga juga sehat? Sehat sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Amel sehat. Oh, sehat Sehat, dong. ya. Alhamdulillah. Makanya ini kita bisa ngobrol bareng Iya, di betul sini. sekali ya. Dahsyat. Kita kan pengen ngobrol-ngobrol nih, tapi sebelum kita berlanjut kegiatannya seperti apa dan lain-lainnya, kan ada pepatah nih mengatakan, ya kan, tak kenal maka tak sayang, tak Betul. sayang maka tak cinta. Jadi kita mau kenalan dulu. Sebenarnya Oke. Kang Ujang ini dari mana asalnya, dulu berpendidikan di mana, terus Oke. juga rumahnya di mana. Nah, biar nanti semua teman-teman yang nonton tahu. Silakan Oke, Kang baik. Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amel dan Karang Taruna Provinsi Banten yang sangat luar biasa. Saya sangat bangga sekali ya bisa diundang di podcast yang keren di Provinsi Banten ini. Perkenalkan, saya Ujang Kurnia. Saat ini saya CEO Rumah Prestasi, mengelola rumah prestasi di Provinsi Banten. Saya asalnya dari Banten Selatan. Banten Selatan. Jadi Mbak, kalau orang saya itu menyebutnya BJKJD, budak jero ka jero deui. Oh, ternyata ada Jadi singkatannya betul. ya. Nah, jadi orang dalam ke dalam lagi. Jadi orang pelosok lah kurang lebih ya. Dan alhamdulillah hari ini tinggal di Serang, dan nyaris sebenarnya awalnya saya tidak punya masa depan begitu ya, karena keterbatasan ekonomi, sekolah juga tidak diizinkan, apalagi kuliah begitu ya. Dan karena tekad ingin menjadi pribadi gitu yang bermanfaat, yang punya dampak, maka saya niatkan untuk keluar dari kampung saat itu agar memiliki pemahaman, ilmu, pengalaman, dan alhamdulillah hari ini bisa di Serang, bisa mengelola prestasi, bisa punya usaha, dan juga menampung anak-anak muda yang dulunya mungkin ya tadi saya merasakan betul sulit untuk mendapatkan pendidikan dan yang lainnya. Hari ini di rumah prestasi kita fasilitasi. Wow, sangat menarik sekali perjalanannya ya. Ternyata memang ada kesulitan di balik kesuksesan yang telah diraih pada saat ini ya. Amin. Ya. Dan rumah prestasi juga maksudnya itu dari pengalaman pribadi. Setelah itu mendirikanlah rumah prestasi untuk anak-anak muda yang ada keterbatasan untuk di pendidikan. Betul seperti itu. Betul sekali. Karena saya tuh merasa dulu ya, kayak saya anak-anak pelosok itu memang banyak sebenarnya anak-anak muda Mbak yang punya prestasi luar biasa, cuma karena keterbatasan motivasi dan dorongan orang tua sehingga mereka tidak bisa mengeksplor prestasi mereka, begitu ya. Misalkan
saya punya pengalaman dulu ya tertinggal sebenarnya dari segi pendidikan ya, dari mungkin prestasi di sekolah dan yang lainnya, karena tadi ya dukungan orang tua. Tapi karena kita punya kemauan lalu merubah sesuatu begitu ya, dan alhamdulillah saya di sekolah punya pengalaman sedikit begitu ya untuk dapat penghargaan begitu dan yang lainnya. Cuma ketika punya prestasi tapi nggak ada support nih, wah susah juga kita gitu waktu itu. Berat juga. Maka teman-teman saya misalkan yang tidak berani keluar, mereka berprestasi, ya udah hanya sekedar di kampung. Dan sampai hari ini saya lihat misalkan saat ini ya, maksudnya masih di kampung, dan ya beberapa sih memang ada juga yang berkontribusi di lingkungannya, tapi kebanyakan mereka pada punya potensi yang luar biasa tapi tidak sayang begitu ya, gitu. Maka alhamdulillah tadi saya hari ini dengan tadi motivasi tadi mendirikan rumah prestasi agar anak-anak muda yang dulu senasib dengan saya minimal saya bisa fasilitasi. Maka kita di rumah prestasi, oh yuk, udah kalian mau belajar di rumah prestasi silahkan gitu, udah jangan mikirin biaya dan yang lainnya, ayo bersama-sama begitu. Jadi niatnya untuk tadi memfasilitasi anak-anak muda salah satu. Luar biasa sekali. Jadi berpegang dengan pengalaman pribadi sampai akhirnya mendirikan rumah prestasi untuk memfasilitasi pemuda-pemuda atau anak-anak yang kurang dalam pendidikan, gitu ya. Betul. Itu untuk tempatnya sendiri di mana ya, Kang? Tempat awalnya saya mulai dirikan itu di Takakan, di Takakan, Kecamatan Takakan. Dan lalu setahun kemudian kita ada yang memberikan amanah kepercayaan begitu ya, sebuah tempat untuk kita mulai mengekspansi program-program gitu, yang awalnya hanya satu lingkungan kita garapnya untuk satu anak-anak muda lingkungan sekitar lewat edukasi begitu ya. Saat ini kita ada amanah untuk mengelola satu lahan begitu dan bangunan. Maka kita buatlah di situ ada asramanya, ada aulanya, kita ya meskipun masih kecil sih, tapi alhamdulillah kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan yang kecil itu. Dan alhamdulillah kita telah hampir setiap pekan itu kita ada program terus untuk peningkatan kapasitas anak-anak muda, terutama yang di asrama ya. Ada kepenulisan di situ, ada public speaking di situ. Terus ada program utama juga yang di asrama itu kita sarankan ajak teman-teman untuk menghafal Quran. Maka kita dirikan satu program akademi tahfiz Quran dan akademi kepenulisan, juga akademi public speaking tadi begitu. Biar terus produktif begitu. Banyak sekali ya program-programnya. Berarti sudah ada 2 tempat, yang satu di Takakan dan yang satu di daerah tadi di Kramat Watu. Di Kramat Watu ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang masuk ke dalam rumah prestasi itu, anggotanya itu siapa aja sih yang boleh ikut dan syaratnya apa aja? Siapapun, anak-anak muda khususnya ya, anak-anak muda yang mau belajar, mau mengembangkan potensi diri, gitu, kita bisa bersama-sama kolaborasi dan belajar di sana. Gitu. Pasti kan kalau membangun, ibaratnya rumah prestasi ini butuh support dong, dan support paling besar dari mana sih? Entah dari keluarga atau dari mana gitu? Kalau support paling besar tentu ya dari keluarga ya. Dari keluarga, karena mungkin keluarga tidak support secara materi, tapi saya merasakan betul doa mereka, terutama ibu, ayah begitu ya, begitu luar biasa doanya. Ketika saya juga flashback lagi ke masa lalu ini ya. Contoh saya berada di posisi ini saja sekarang ya berkat doa mereka. Bukan kalau materi mungkin tidak ada yang bisa diharapkan, karena ketika dulu juga ketika saya daftar kuliah itu, oh ya saya kuliahnya di UIN ya. Ketika daftar kuliah saya itu ditolak, bahkan dinangisi agar membatalkan kuliah. Jadi ketika saya daftar, lalu saya umumkan ke orang tua bahwa saya diterima, karena saya tadinya diam-diam daftar, karena udah pasti gak diizinin kalau mau izin gitu ya. Ketika saya bilang, Bu, saya diterima, itu orang tua sampai menangis gimana caranya dibatalkan, karena memikirkan bagaimana kosnya, makannya, dan yang lainnya begitu ya. Sempat saya mau batalkan begitu. Sehingga saya sampaikan ke orang tua saya, Bu, cukup doa restu. Saya akan tetap berangkat, saya akan tetap kuliah karena ingin merubah masa depan saya bilang gitu. Dan alhamdulillah meskipun awal-awal saya kuliah itu tinggal di teras masjid Agung Serang gitu ya. Ngerasain seperti Pernah itu. merasakan begitu, karena tadi di Serang tuh saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara, nggak punya teman. Udah saya lakukan begitu, yang penting saya punya masa depan yang berubah, saya bilang. Karena saya udah pikir kalau saya hanya sekedar tinggal di kampung misalkan gitu ya, nggak menuntut ilmu dan belajar, nggak upgrade diri, rasanya sudah terlalu banyak yang saya lihat gitu ya. Senior-senior saya di sana gitu ya, maka saya udah, meskipun saya istilahnya meninggal dalam menuntut ilmu, saya siap berangkat begitu waktu itu berpikirnya.
Dan ternyata alhamdulillah dimudahkan sama Allah tadi berkat orang tua mendoakan. Bermodalkan tekad Betul. ya. Alhamdulillah. Luar Begitu. biasa. Jadi support paling besar adalah orang tua. Lalu berikutnya tadi dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan dosen yang tiba-tiba, nih rumah saya, kamu pakai aja. Ya udah saya bikin kegiatan di rumah tersebut. Dan banyak sekali dengan teman-teman gitu ya di organisasi dan yang lainnya itu saling support. Dan ternyata banyak sekali ketika kita memiliki keinginan untuk berubah, jadi diberikan kemudahan tuh jalannya oleh Allah begitu ya. Dan saya merasakan betul kondisi itu, termasuk sampai dengan hari ini mendirikan rumah prestasi, bahkan mungkin mikirin modal mah rasanya nggak ada gitu ya waktu itu. Tapi ternyata tiba-tiba kita punya asrama yang bisa menampung anak sampai 15 orang di situ, kita kasih beasiswa, bahkan kalau dipikir dari mana saya bisa membiayai makan mereka dan kehidupan mereka. Tapi ternyata alhamdulillah sampai hari ini kita bisa memfasilitasi mereka untuk belajar di sana. Dan itulah saya kemarin tahun 2021 alhamdulillah terpilih sebagai pemuda pelopor, mungkin karena berkat gerakan-gerakan tadi. Sebenarnya juga tidak mengharapkan itu ya, kita berbuat saja karena dulu pernah merasakan betul kondisi sendiri begitu. Dan tadi salah satunya terpilih oleh Dispora di tingkat provinsi juara pemuda pelopor setingkat 1 dan di nasional ketiga ya. Alhamdulillah berkat aktivitas tadi gitu. Sangat keren dan menginspirasi. Itu berkat pengalaman pribadi bermodalkan tekad sampai akhirnya mendirikan rumah prestasi untuk wadah pemuda-pemuda yang membutuhkan pendidikan. Betul. Betul sekali ya. Iya. Sangat mantap itu. Dan tadi ngomongin support ya, kalau support doa pasti dari orang tua. Betul. Nah, support pembiayaannya sendiri sampai sekarang itu Oke. Oh iya, ini betul sekali karena yang namanya lembaga pasti butuh biaya yang banyak. Ya. Betul sekali. Apalagi tadi kita memfasilitasi anak-anak muda di situ belajar ya. Support pertama kita bekerja sama dengan beberapa yayasan gitu ya, yayasan sosial begitu. Kita banyak sekali alhamdulillah, juga dosen-dosen yang saya kenal, kita berkolaborasi ke dosen-dosen. Selain mereka kita minta untuk berbagi ilmunya di tempat kita. Mungkin ada sebagian rezeki meskipun kita tidak pernah mempublikasi secara ini banget untuk donasi begitu ya, tapi alhamdulillah tuh yang udah tahu program kita mereka ngirim per bulan begitu ya untuk beasiswa sebenarnya. Meskipun kita tidak begitu mengharapkan itu, karena sejak awal saya akan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang saya lakukan. Berarti saya harus membiayai sendiri sebenarnya kan, apa utamanya. Maka kita awali dengan pemberdayaan ekonomi. Rumah prestasi kita punya lembaga-lembaga ekonominya, wirausahanya. Kita ada penerbitan dengan memberdayakan anak-anak di asrama. Jadi mereka belajar layout, editing, desain. Kita tawarkan jasa tersebut. Kita juga punya toko, baik itu toko online atau offline gitu. Kita ada RP Mat-nya itu di situ, dan juga kita ada jasa pelatihan. Kita tawarkan kadang ke kampus, ke lembaga gitu ya, jasa pelatihan. Jadi anak-anak di ruang prestasi itu kita berdayakan latih untuk menjadi tadi menghasilkan sumber-sumber ekonomi secara pribadi, sehingga nanti bekal buat mereka ketika keluar dari ruang prestasi secara kemandirian mereka sudah bisa. Dan harapannya memang mereka bisa mendirikan semacam ini karena kalian pernah dibantu oleh orang lain loh, maka lakukan sesuatu untuk bermanfaat kepada sesama lagi. Alhamdulillah gitu. Jadi termasuk saya nulis buku juga, salah satunya kita teman-teman nulis buku juga di sana. Kita jual juga bukunya gitu ya untuk membiayai itu. Jadi keuntungannya itu semua hampir untuk membiayai rumah prestasi gitu. Termasuk buku saya, pelatihannya gitu, dan ada juga sosialnya. Salah satunya program buku saya itu Semua Bisa Kuliah. Kita keliling pelosok-pelosok juga untuk memberikan motivasi, semangat kepada anak-anak muda agar mau kuliah. Karena faktornya mereka nggak mau kuliah itu, satu adalah ekonomi, kedua memang support dari orang tua ya, gitu seperti saya tadi. Yang ketiga adalah memang kemauannya ini. Banyak juga yang tidak mau begitu ya. Maka Banten saya punya keyakinan ke depan insya Allah akan lebih baik, karena contoh misalkan di kampung saya saja dulunya yang mau kuliah ke kota itu masih enggan gitu ya. Sekarang hampir lulusan sekolah SMA, SMP itu kuliah lagi kebanyakan. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin hanya sekian persen yang memilih untuk bekerja atau tidak kuliah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Saya juga kalau dulu tidak memberanikan diri, ya Allah kayak gimana gitu ya lingkungan. Tapi sekarang meskipun saya belum bisa berkontribusi banyak kepada daerah-daerah lingkungan, minimal saya bisa berbagi inspirasi tadi bahwa ada loh orang kampung juga bisa kok nggak pakai biaya orang tua begitu ya. Bahkan saya nggak pakai beasiswa loh.
karena nggak tahu Mbak, kalau di kampus itu ada beasiswa gitu ya. Bahkan ternyata nih Karang Taruna juga memberikan beasiswa buat anak-anak muda gitu. betul Dahsyat sekali. sekali Ini menurut salah saya. satunya ada dari Prima ya, dahsyat ini bisa kerjasama nanti dengan saya Mbak. Biasa Gitu. nih nanti diobrolin Betul. setelah ini. Siap, soal kita. Sangat menarik sih memang ini, apalagi kalau di dunia pendidikan ya. Memang kalau misalnya untuk pendidikan sendiri, selain biaya dan juga support dari keluarga atau orang tua, Ya. dari keinginannya dulu ya. Kalau tidak ada keinginan dari diri dianya sendiri, Betul. agak sulit juga ya. Betul banget. Ini sangat menarik sekali. Dan untuk tadi ngobrol-ngobrolin soal ada buku ya, memang aku salfok sih sama buku itu. Yang biru itu sebenarnya apa sih? Ini Coba kita pengen tahu dong. Ini buku saya yang pertama sebenarnya di 2017 sebelum saya lulus kuliah, saya nulis buku ini. Ini pengalaman saya semua bisa kuliah, jadi saya ceritakan bahwa kayak gimana pun nasib teman-teman begitu ya. Yang penting punya kemauan, tekad, insya Allah bisa kuliah gitu. Dan buku ini alhamdulillah banyak yang terinspirasi, sudah ribuan dicetaknya, dan bahkan kemarin saya baru didapat testimoni dari salah satu pembaca yang kuliah di Mesir begitu ya, mengucapkan terima kasih gitu ya. Saya jadi terharu juga, wah ternyata saya iseng nulisnya gitu awal-awal, ternyata banyak yang mendapatkan inspirasi, jadi wah makin semangat gitu Ini ya. isinya apa aja ya? Coba. Ini seputar ya tips-tips lah ya untuk menjadi siswa berprestasi, terus untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Dan juga bagaimana bisa kuliah tanpa biaya orang tua, bahkan tanpa beasiswa ternyata bisa juga gitu. Karena menurut saya itu Mbak, Ya. kuliah dengan beasiswa itu hebat kan ya? Iya. Dapat beasiswa itu hebat, tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Apa tuh? Kuliah nggak pakai beasiswa dan juga nggak pakai biaya orang tua. Berarti biaya sendiri kan? Biaya sendiri. Itu lebih keren menurut saya. Berarti dia justru kemandiriannya teruji kan? Jadi dia mungkin wirausaha jalannya dan yang lainnya gitu ya. Bahkan dia bisa memberikan beasiswa sama orang lain. Ah itu keren. Nah sekarang Kang Ujang seperti itu ya, Iya, alhamdulillah cita-citanya ya. begitu. Memang meskipun belum begitu ini ya, belum begitu besar, minimal kita memfasilitasi teman-teman untuk belajar. Silakan. Kalian nggak usah mikirin biaya, gitu. Apalagi pandemi sekarang kan. Mau belajar, silakan di rumah prestasi. Jadi kalau untuk isi bukunya sendiri di sini ada Lebih ke banyak tips, banget ya. Lebih tips-tips ya. tips bagaimana apa sih alasan kita kuliah itu apa sebenarnya? Karena kan banyak juga yang kuliah hanya sekedar kuliah, tapi nggak tahu maksudnya apa kan. Ya. Terus juga yang sehingga banyak tuh lulusan kuliah tapi masih bingung misalkan kemana gitu ya. Saya di situ paparkan bagaimana buat apa sih kita kuliah sebenarnya gitu. Seharusnya kan anak orang kuliah itu juga memberikan manfaat yang banyak kepada sekitar. Iya betul. Jangan justru kalah yang dengan yang tidak kuliah misalkan, justru mereka jadi orang hebat. Harusnya yang lebih hebat itu adalah yang berpendidikan dan kuliah istilahnya gitu ya. Maka saya paparkan di situ bagaimana alasan-alasan kita. Salah satunya adalah kalau kita anak-anak muda Banten, kita punya alasan untuk menjadikan Banten lebih luar biasa ke depan. Kalau anak-anak mudanya berpendidikan hebat, terus juga punya kepedulian yang luar biasa kepada lingkungan gitu ya. Karena kita kan posisinya di ujung, di kepalanya Pulau Jawa nih, ujung laut kan. Jadi harusnya kita memberikan ini apa namanya inspirasi yang banyak juga kepada, meskipun sekarang sudah begitu nampak ya dengan kepemimpinan yang sangat luar biasa di sekarang ya, kita punya pemimpin yang muda juga kan gitu. Ini ketua kita justru di Karang Taruna ya. Betul. Fotonya ada di sini. Jadi insya Allah ke depan Provinsi Banten akan luar biasa gitu ya. Tapi tadi kita butuh anak-anak muda yang, kalau anak muda kan lebih gesit gerakan, lebih ya begitulah kurang lebih ya. Baik itu di organisasi seperti yang kita kelola. Contoh misalkan saya ngelola nih organisasi, karena kita mengumpulkan anak-anak muda. Ya udah, mau ada dana mau enggak jalanin, gitu ya. Kita apa aja ya udah, yang penting kalian kita apa namanya? Yang penting kita jangan sampai kelaparan banget deh gitu misalkan. Kalau kita berpikir kan pasti ketemu lah insya Allah jalannya. Dan ternyata alhamdulillah gitu. Di organisasi, di kepemimpinan, apalagi mungkin ngurusin negara ya, kita butuh energi muda sepertinya gitu. Tapi memang ada sih kalimat-kalimat, jika misalnya kita ingin mengubah dunia, kita ubah dulu para pemudanya ya. Betul sekali ya itu. Betul. Untuk buku, untuk teman-teman nih yang mau punya buku Semua Bisa Kuliah ini bisa didapetin di mana ini? Ini bisa lewat rumah prestasi. Lewat rumah Kita di media karya, bisa di online sih, kita bisa di. Kalau Instagramnya sendiri, Rumah Prestasi ada? Rumah Prestasi Official. Rumah Prestasi Official. Atau langsung juga coba di chat ke Instagram saya, Mujang Kurnia MK. Mujang Kurnia MK. Tuh teman-teman, jadi buat kalian
yang kepo nih sama isi buku Semua Bisa Kuliah, kalian akan mendapatkan tips-tips dari si buku ini dari orang yang sangat menginspirasi juga. Pastinya kalian bisa langsung ke rumah prestasi official atau di Instagramnya Kang Ujang ya. Betul. Oke, sudah berbincang-bincang soal rumah prestasi. Tadi Ya. juga sempat nyinggung-nyinggung juga tuh pemuda pelopor ya. Iya. Nah, Oh, pemuda iya. pelopor itu apa sih sebenarnya? Jadi pemuda pelopor itu adalah apa ya, semacam perhatian pemerintah saya melihatnya terhadap anak-anak muda yang memiliki gerakan, entah itu gerakan sosial, kewirausahaan, atau lingkungan dan yang lainnya, sehingga pemerintah itu hadir memberikan apresiasi lewat pemilihan seleksi pemuda pelopor itu. Jadi pelaksanaannya memang sejak dari kota, provinsi, dan nasional di Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Jadi itu setiap tahun ada. Diperingat penganugerahannya diberikan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Jadi mungkin seleksinya mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober. Itu yang saya ikutin itu ya. Jadi itu menurut saya memang pemerintah hadir buat anak-anak muda sebenarnya, tapi hanya bisa diakses oleh anak-anak muda yang memang punya gerakan gitu. Punya dampak sosial gitu, dampak sosial kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau Kang Ujang sendiri itu di pemuda pelopor tingkat nasional? Tingkat nasional, betul. Nah, masuk tingkat nasional, namun sebelumnya kan di kota, provinsi dulu. Jadi yang dikirim ke nasional adalah pemuda pelopor juara 1 tingkat provinsi. Gitu. Wow. Lalu diseleksikan lagi tingkat nasional yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya masuk 3 besar di antara sekian provinsi. Mewakili provinsi Banten. Luar biasa, karena memang gagasannya bagus ini, rumah prestasi ini ya. Iya. Dan untuk masuk ke pemuda pelopor ini caranya gimana sih, Kang? Teman-teman bisa ikuti sebenarnya disporanya kota kabupaten ya masing-masing. Karena nanti ada seleksinya tingkat kota kabupaten untuk dikirim ke provinsi. Nah, di provinsi inilah sebenarnya nanti menyeleksi untuk dikirim ke nasional. Begitu. Jadi mungkin ke Dispora provinsi kabupaten, dan insya Allah tahun ini juga kita punya wacana teman-teman yang sudah ikut seleksi pemuda pelopor ini kita akan adakan forumnya. Mungkin di tahun ini kita akan deklarasikan forum pemuda pelopor. Dan kemarin kita juga sudah pemilihan ketuanya dan saya ternyata ditunjuk juga sebagai ketua pemuda pelopor provinsi Banten. Jadi nanti jadwal kita akan deklarasikan, launching begitu ya. Lalu mungkin kita akan sosialisasi lebih masif karena sebenarnya banyak anak-anak muda yang punya potensi ya. Tapi tadi akses kepada pemerintah mungkin terbatas ya. Karena informasi salah satunya gitu ya, dan kita ingin mewadahi itu nanti ke depan lewat forum pemuda pelopor itu. Dan untuk nanti para pemuda-pemudi nih yang mau ikut pemuda pelopor, yang dinilai apa aja sih dan yang harus disiapkan itu apa aja? Betul, ada 5 bidang sih sebenarnya. Sebenarnya banyak bidangnya, hanya saja dirangkum ke dalam 5 bidang. Satu adalah pendidikan. Jadi gerakan-gerakan anak muda yang bergerak di bidang pendidikan, apapun jenis pendidikannya ya. Terus yang kedua adalah bidang agama, sosial, dan budaya. Ini 3 bidang disatukan gitu ya untuk penjuaraannya. Lalu lingkungan, pangan, dan inovasi teknologi. Ada 5 ini untuk diseleksinya. Jadi teman-teman bagi yang punya gerakan ya gerak aja. Di 5 itu sebenarnya tinggal nanti teman-teman masuk ke bidang mana nih untuk ikut seleksinya begitu ya. Jadi bisa langsung saja mulai dari sekarang. Lalu apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah kepemimpinan teman-teman mengelola organisasi tersebut, lembaga tersebut. Jadi murni gerakan teman-teman, karena memang kepeloporan namanya juga kan. Jadi teman-teman mempelopori gerakan tersebut. Lalu yang kedua adalah dampak yang dirasakan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Sudah seberapa banyak orang mengucapkan terima kasih kepada gerakan kita, kurang lebih begitu ya. Sehingga itu yang menjadi faktor utama juga dalam penilaian, dan memang lumayan juga sih bonusnya begitu ya. Kalau itu minimal kita kan punya jaringan nasional juga, setelah masuk nasional jadi pertemukan dengan orang-orang hebat. Dan saya juga sangat bersyukur sekali kemarin ternyata banyak sekali dari provinsi lain yang menginspirasi dan hebat-hebat begitu ya. Jadi sekali lagi Indonesia ini nggak kekurangan anak-anak muda yang luar biasa.
top pokoknya ya. Kalau Kang Ujang sendiri di bidang apa tadi? Saya di bidang sosial, agama, dan budaya. Karena memang tadi mungkin dimasukkannya lebih kepada gerakan sosialnya. Kayak beasiswa, kayak gerakan motivasi ke pelosok-pelosok begitu ya. Jadi yang itunya yang ini lah. Pada saat itu kontribusi apa sih yang dilakukan? Oleh saya. Iya. Saya melalui rumah prestasi tadi salah satunya adalah mewadahi anak-anak muda, mungkin mengupgrade diri, potensi agar memiliki peran dan kontribusi kepada masyarakat, gitu ya. Yang kedua, kita juga mencoba bersama teman-teman itu lewat rumah prestasi untuk membangkitkan motivasi belajar sampai ke pendidikan tingkat tinggi, begitu ya, agar mau merubah masa depan, gitu, dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan sekitar kita, di daerah kita minimalnya begitu. Sehingga itu salah satu kontribusi yang rumah prestasi, bukan saya ya, kalau saya pribadi mungkin juga terbatas sekali. Jadi pakai rumah prestasi itu kita untuk memberikan kontribusi masih kecil sih terhadap provinsi gitu ya. Makanya mungkin kita juga belum begitu dilirik banyak orang gitu ya, tapi kita juga memang tidak mengharapkan apresiasi itu. Awalnya kita melakukan yang bisa kita lakukan saja. Dan alhamdulillah kalaupun diapresiasi seperti oleh Dispora, Kemenpora kemarin, ya berarti kita memang telah melakukan sesuatu dan menurut mereka itu berdampak. Meskipun sebenarnya kalau menurut kami ada yang lebih daripada kami begitu melakukan itu gitu ya. Tapi ya tadi itu kita sama-sama belajar dan kita juga masih belajar dan baru memulai sebenarnya. Dan pasti kan setelah sudah mencapai di titik ini, pasti ada kesulitan dan kendala. Kira-kira apa aja sih kendala yang Kang Ujang dapetin saat mendirikan dari awal sampai detik ini? Kalau dibilang kendala gitu ya, kendala dalam artian memang hambatan-hambatan, tentu banyak ya. Yang namanya juga kita keterbatasan secara finansial gitu ya, terus juga keterbatasan SDM. Karena tadi itu banyak juga anak-anak muda yang tidak ingin belajar, misalkan itu maunya hasilnya saja misalkan gitu ya. Tapi ya yang bersama-sama saya misalkan alhamdulillah juga banyak yang saya juga tidak begitu merekrut banyak orang, artian khawatir juga mereka terbebani gitu ya. Tapi saya lebih kepada yuk siapa yang mau belajar bersama kita di rumah prestasi gitu ya, silahkan begitu. Dan hambatannya mungkin salah satunya tadi SDM kita yang masih minim, yang benar-benar mau belajar berkontribusi memberikan dampak begitu ya. Dan yang kedua ya kalau tentunya namanya juga program adalah anggaran ya. Anggaran mungkin juga kalau punya anggaran besar, hari ini cita-cita kita di rumah prestasi salah satunya kita punya gedung pelatihan yang asramanya juga kita punya fasilitasi dengan baik, misalkan biar yang tinggal di asrama nyaman dan yang lainnya gitu salah satunya. Cuma kita belum bisa memiliki secara sendiri juga gitu ya. Tapi hambatan-hambatan itu bagi kami justru bukan hambatan untuk berhenti, tapi justru tantangan untuk terus melakukan sesuatu, terobosan-terobosan terbaru biar kita menjadi ini istilahnya, kalau kita dalam kondisi ditekan, nah berarti kita seperti pandemi ini sekarang. Sebenarnya kalau ada yang mengartikan ini pandemi adalah hambatan untuk kita berhenti, ya udah kita nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dijadikan ini adalah untuk nge-push kita agar lebih hebat, setelah pandemi selesai, longgar, kita bisa jadi orang-orang hebat itu. Karena udah dibebaskan lagi gitu ya. Ketika kita ditekan itu seperti bola atau kalau ditekan kan mantulnya luar biasa. Harusnya kita demikian dengan hambatan-hambatan itu harusnya semakin hebat setelah mendapatkan tantangan-tantangan itu. Itu yang kita jadikan prinsip di rumah prestasi. Luar biasa sekali. Baik, setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak nih yang pastinya menginspirasi buat teman-teman semuanya. Boleh dong kasih statement terakhir gitu untuk teman-teman untuk membangun semangat para pemuda-pemudi nih yang akan nonton podcast kita kali ini. Silakan. Oke, dahsyat. Oke, terima kasih Mbak Amel ya. Dan terima kasih juga kepada Karang Taruna, luar biasa ini. Saya punya keluarga baru gitu ya. Mudah-mudahan silaturahim kita dan kolaborasi kita terus bisa berlanjut. Gitu. Nanti saya juga mudah-mudahan bisa mengundang pengurus-pengurus Karang Taruna untuk ke rumah prestasi. Pesan saya sebenarnya tidak banyak karena saya rasa orang-orang Karang Taruna yang pertama adalah para pemuda-pemuda atau orang-orang hebat tentunya, karena
terlibat ngurusin Karang Taruna itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Yang kedua, mungkin pesan saya kepada semuanya, yuk pemuda itu ada dua jenis sebenarnya, atau pribadi kita itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah orang yang sibuk dengan urusan diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan pun, baik itu kuliahnya, kerjanya, rumah tangganya, hanya untuk diri sendiri. Yang penting gue puas, yang penting gue udah selesai dengan urusan saya. Tapi ada jenis yang kedua, itu adalah yang selain sibuk dengan urusan sendiri, dia juga sibuk dengan urusan orang lain. Dan yang saya ketahui dari bacaan buku saya, gitu, tidak ada istilahnya yang ditulis oleh sejarah itu adalah orang yang sibuk dengan urusan sendiri. Pasti orang yang sibuk dengan urusan orang lain. Jadi sekecil apapun mulai hari ini, berbuatlah selain untuk diri sendiri, untuk orang lain, gitu. Untuk lingkungan, untuk sesama, untuk bangsa, untuk agama juga mungkin bahkan kalau bisa dilakukan, lakukan. Karena itu yang akan dicatat oleh sejarah. Dibicarakan setelah tiadanya jasad kita oleh keturunan, oleh orang-orang yang akan datang gitu. Membekas ya, sangat Betul. membekas di masyarakat, pastinya Betul. bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Betul, karena itu adalah karya kita sebenarnya. Kalau istilahnya kalau harimau itu mati meninggalkan belangnya kan, gitu. Kalau hari ini itu manusia mati meninggalkan karyanya. Wah, biasa sekali. Sebenarnya aku mau berbincang-bincang lebih lanjut. Iya. Karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita bisa ngobrol setelah ini. Siap. Karena memang sangat menarik sekali. Selain tadi memiliki rumah prestasi, sudah menciptakan buku juga, buku yang lagi aku pegang. Ini semua bisa kuliah. Di sini kalian bisa dapetin tips-tips apa aja sih isinya. Nah, kepo kan? Nah, makanya beli. Belinya kalian bisa langsung ke Instagramnya Rumah Prestasi Official. Nggak beli juga bisa dibaca di Rumah Prestasi. Nggak beli juga bisa dibaca di Rumah Prestasi. Baik, demikianlah sahabat Karang Taruna bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, Kang Ujang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini juga. adalah pemilik Rumah Prestasi dan juga salah satu juara seleksi pemuda pelopor tingkat nasional. Benar-benar sangat menginspirasi. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Kang Ujang dapat menginspirasi sahabat-sahabat semua dalam memajukan masyarakat sekitar, bermanfaat pastinya. Dan dengan itu sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya agar semuanya terinspirasi oleh Karpots Karang Taruna Podcast kali ini. Akhir kata dari saya, Amel Dharma, undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahat Fayoda.